Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harisudar Alkifari dengan NPM akhir 254. Saya dari kelas analisis multivariat kelas H, dan di sini saya akan memberikan tutorial atau mempresentasikan terkait dengan cara untuk eh, menjalankan SMPLS dengan baik dan benar. Dan di sini saya sudah mencari lampiran dari skripsi yang nanti akan kita olah data mentahnya, yaitu dari skripsi yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Moderasi. Jadi di sini sudah ada pengaruh kesadaran wajib pajak sebagai X1, sanksi perpajakan sebagai X2, kepatuhan wajib pajak sebagai Y, dan religiusitas sebagai variabel moderasi atau variabel Z. Baik, di sini saya akan langsung masukkan saja karena datanya sudah saya ubah menjadi CSV ya. Data kuesionernya saya sudah ubah menjadi CSV di sini. Tinggal kita masukkan di PLS-nya saja. Nah, ini sudah saya masukkan. Lalu selanjutnya kita akan membuat file baru, create new project. Namanya kita buat UAS Metopen multivariat. Oke. Lalu di sini kita import data yang tadi kita sudah rubah menjadi CSV. Kita impor. Nah, di sini sudah terlihat datanya. Lalu selanjutnya kita akan kita akan buat kerangka konseptual seperti ini, X1, X2, Z, dan Y. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini, selanjutnya kita hubungkan setiap variabel, dan selanjutnya kita rename. Untuk X1 tadi nama X1 tadi variabel kesadaran wajib pajak. Lalu yang Z tadi variabel religiusitas. Yang X2 tadi sanksi. Dan yang Y atau variabel dependennya tadi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak. Baik, setelah kita lakukan rename, selanjutnya mungkin kita hide dulu agar lebih rapi. Kita hide dulu untuk indikatornya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan moderating effect ya. Untuk X1 dan juga X2. Jadi untuk moderator variabelnya kita Z, tapi Z-nya religiusitas. Kita pastikan kembali religiusitas sebagai moderasi. Lalu untuk independennya kesadaran wajib pajak dan sanksi. Jadi kita satu-satu ya. Yang awal kita pertama-tama kita kesadaran wajib pajak dulu. Nah, ini moderating effect 1 atau kita rename aja ya, moderating effect X1. Nah,
Lalu selanjutnya kita tambahkan juga untuk moderating effect-nya X2 sanksi. Nah, sudah ya. Moderating effect X2. Nah, apabila sudah seperti ini, langsung saja kita calculate. Yang pertama kita bales algorithm ya. Start calculation. Nah, selanjutnya di sini sudah kita lihat datanya. Untuk awal kita lihat autoloading-nya terlebih dahulu. Di sini ada autoloading-nya merah ya. Tetapi jangan langsung terburu-buru untuk dihapus dulu karena kita bisa lihat dari if-nya dulu ya. Kita lihat dari if-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwasanya dari if-nya itu ternyata semuanya berada di atas 0,5 yang artinya datanya tidak perlu dihapus karena sudah memenuhi syarat. Untuk composite reliability-nya juga sudah aman, F-nya juga di atas 0,5. Seperti itu. Jadi meskipun nilai indikatornya merah, tidak akan saya hapus. Kenapa? Karena ketika kita mengecek grafik average variance extract tadi ya, itu ternyata di atas 0,5 semuanya. Jadi harusnya sudah aman. Dan berdasarkan dari teori Hare et al. Juga selama nilai if di atas dan reliabilitas di atas 0,5 dari F-nya tadi ya, itu masih valid dan layak untuk dipertahankan untuk menjaga validitas dari kuesionernya itu tadi. Oke, selanjutnya karena dari validitas dan reliabilitas kita sudah tahu, untuk validitasnya kita juga bisa lihat di sini hijau semua ya, sudah aman. Next kita akan lanjut ke bagian bootstrapping. Nah, di sini di bootstrapping ini kita bisa lihat bahwasanya di sini ada p-value dan juga sampel original sampel. Di sini kita bisa lihat bahwasanya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak itu memiliki hubungan yang signifikan karena p-value-nya di atas di bawah 0,05. Ini kan 0,002. Jadi ini masih signifikan. Jadi kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dan untuk moderasinya kepatuhan pajak atau kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak itu tidak signifikan karena berada di atas 0,05. Dan untuk sanksi melalui moderasi terhadap kepatuhan pajak juga tidak berpengaruh signifikan karena memiliki p-value di atas 0,05. Religiusitas terhadap kepatuhan pajak juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena berada di atas 0,05. Dan yang terakhir, sanksi terhadap kepatuhan pajak atau terhadap Y itu memiliki hubungan yang signifikan karena p-value-nya di angka 0,00 atau di bawah 0,05. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir kita akan cari dari chi-square-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya chi-square Y-nya atau variabel dependent-nya, kepatuhan pajaknya memiliki
angka 0,130. Ya artinya apa? Ya artinya eh, memiliki variabel dependennya atau model pada penelitian ini itu terbukti memiliki observasi yang direkonstruksi dengan baik serta memiliki relevansi prediktif yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk hasil penelitian atau hasil hasil dari olah datanya. Karena datanya valid, karena apa? Karena nilai Q-square-nya itu lebih besar daripada 0, yaitu nilainya 0,130. Seperti itu. Lalu, untuk yang terakhir, yaitu eh, pembahasan terkait dengan analisa dan juga hasil dari penelitian ataupun kuesioner yang sudah kita olah datanya. Kenapa kesadaran dan sanksi sangat signifikan mempengaruhi kepatuhan? Kita bisa lihat tadi ya, di bootstrapping. Kenapa kesadaran dan sanksi itu sangat signifikan terhadap kepatuhan pajak? Karena ini mungkin kita bisa melogika secara rasional saja ya. Karena wajib pajak akan mematuhi secara murni karena ada dorongan utama yaitu dorongan internal, yaitu dengan sadar akan eh, membangun infrastruktur negara. Jadi ada kesadaran di dalam diri seseorang bahwasanya uang pajak yang dia berikan itu untuk membangun negara. Dan yang satunya adalah dorongan eksternal yaitu dengan adanya sanksi tentu. Jadi kalau nggak bayar pajak takut kena sanksi, kena denda yang lebih besar, jadi malah tambah rugi. Lalu mengapa religiusitas tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak? Secara secara em, logika ya, secara harfiah aja di dunia kita, masyarakat seringkali masih memisahkan antara kewajiban spiritual dan juga kewajiban bernegara. Jadi masih belum sadar jika kita menakuti orang tidak membayar pajak terkait dengan dosa. Jadi mungkin kurang relevan ya apabila kita mengaitkan hal spiritual dengan kewajiban membayar pajak. Namun mereka memandang pajak sebagai urusan murni sehingga urusan murni duniawi maksudnya. Sehingga apa? Sehingga mereka ya terkadang seringkali nggak peduli dengan kewajiban untuk membayar pajak. Apalagi dengan di negara kita ya, mungkin pajaknya kan ini analisis ataupun penelitiannya berada di negara Indonesia, mungkin relevan dengan keadaan sekarang yang dimana uang pajak itu eh, digunakan untuk mungkin hal-hal yang kurang bermanfaat, sehingga mungkin apabila kita gandengkan antara hal-hal spiritual terkait dengan pajak atau religiusitas terkait dengan kesadaran membayar pajak itu mungkin kurang relevan di kalangan masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin religiusitas kurang relevan di penelitian ini dan mungkin harapannya dengan adanya skripsi ataupun penelitian ini peneliti selanjutnya bisa menjadikan referensi dan bisa menjadikan pelajaran untuk penelitian yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.